Ya, ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu. Ruang bercerita. Ya, hari ini kita mau ngobrol tentang mitos. 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 Mitos ini kadang dipercaya, kadang juga enggak, Pak. Sebagai pelaku wirausaha yang baru, Ya. kadang kita terbayang-bayang gagal dan juga mitos-mitos yang ada. Justru kadang-kadang kita duluan tuh, Pak. Nah, itu yang kemudian menjadi destruktif dalam pikiran. Kadang jadi nafsu, kadang-kadang nafsu bener, kadang-kadang enggak gitu kan. Betul. Kadang mitos ya soal modal besar, Ya. ya kan. Kemudian juga orang berbisnis itu hanya orang kaya doang. Modal bisnis itu yang banyak bisa dilakukan orang pinter doang gitu kan. Tapi nggak dilakukan ya kan. Padahal ada juga gitu yang enggak gitu Iya, ya secara iya, akademik, tapi dia sukses juga gitu. Ya. Tapi harus dikulik nih mitos-mitos ini nih, biar orang ketika mau usaha, kata Bob Sadino kan gitu, usaha yang bagus apa? Yang buka duluan gitu. Jangan Bukan banyak gitu. ngomong-ngomong. Oh, bukan ya? Salah lo. Bisnis yang baik itu bisnis yang dilakukan. gitu. Bukan buka duluan. Buka duluan. Kayaknya- Kalau buka duluan Jepang lebih duluan. Matahari lebih terbit. Gitu kan. Berarti bacanya waktu di bis gitu, jadi kepotong-potong. Iya betul. Iya Babu Sadino itu kan salah satu pebisnis yang memang otentik lah ya. Iya. Nah, dia sangat original pemikiran-pemikirannya sehingga kan dia banyak menabrak ketakutan-ketakutan orang untuk berbisnis. Misalnya bisnis itu harus modal besar. Nah. Kan dia akan memberi contoh, dia itu jualan telur ayam asin, door to betul. door dulu gitu. Ayamnya juga di karena waktu itu kan masih jarang ayam petelur itu. Nah, dia beternak ayam petelur, dong modalnya sedikit, dijual dengan ke pembantu yang ada di sekitar rumahnya. Pembantu-pembantu kan dia tinggal di rumah bagus tuh ya. Jadi dia itu konsumennya bukan para tuannya, tapi para pembantunya karena yang menentukan beli telur Iya. atau tidak itu adalah itu. Nah, berarti kan mitos bahwa pebisnis harus modal besar situ enggak. Mulai saja dulu. Gitu. Termasuk sasaran juga dia berubah ya. Iya, targetnya kan bukan Targetnya bukan tuan, tuan. tapi ya sudah yang itu adalah Asisten rumah tangga. asisten rumah tangga gitu. Asisten rumah tangga saja yang dia dekati yang akan mengambil keputusan beli telur apa tidak. Bener. Sama kalau kayak kita ke kantor juga yang menentukan kita dapat kopi apa enggak ternyata OB, Pak. Iya. Bukan direktur, Pak. Makanya kemudian ada di dalam bisnis itulah sehingga katanya hanya orang pintar berpendidikan tinggi. Enggak. Coba lihat saja misalnya para ini pebisnis dalam segala skalanya ya. Misalnya para tukang besi gitu Madura atau misalnya kalau di Tasik itu dari Panjalu gitu. Itu ya mulainya ya pendidikannya bisa jadi banyak yang tidak selesai SD juga. Jadi mungkin kalau yang pinter malah kebanyakan mikir. Kan katanya orang semakin pinter semakin ragu ngambil keputusan karena banyak pertimbangan. Dan selalu kelihatan berhati-hati. Nah, kelihatan berhati-hati. Memang si bisnis tidak asal do it saja. Itu harus juga kita menghitung gitu. Kalau saya misalnya bermazhab lah gitu ya, kalau boleh dikatakan gitu. Ya perhitungan harus cermas baru dilakukan gitu. Tapi tidak boleh terlalu lama mikirnya juga sehingga tidak melakukan. Nah, mitos bahwa kita harus pintar juga enggak. Banyak juga orang yang melihat peluang, kemudian dia bisa di situ lakuin saja. Nanti dia belajar sembari melakukan. Walaupun memang tidak bisa langsung kecemplung katanya gitu. Enggak juga lah, harus ngitung-ngitung lah gitu. Memang bisnis itu kan prosesnya trial and error kan, Pak. Ya ada yang seperti itu, tapi menurut saya kalau trial and error resikonya juga gede. Tuh. Errornya jangan banyak-banyak. Errornya ya. jangan banyak-banyak gitu. Jadi errornya manja. Jadi sebaiknya memang terencana lah, tapi
berani melakukan. Betul. Berani melakukan. Tadi seperti bilang, bisnis yang baik itu apa? Bisnis yang dipikirkan dengan baik, dilakukan dengan baik, bukan hanya dilakukan tanpa mikir. Bahaya Apalagi mikir terus tidak dilakukan. Nah, itu lebih bahaya lagi, nggak jadi bisnis. dilakukan terus nggak mikir-mikir juga bahaya. Bahaya, Iya kan? bahaya. Duit habis lah. Makanya kemudian bisnis yang tadi mitos misalnya, apakah harus mulai dari modal banyak? Tidak. Bisnis itu harus mulai dari apa yang kita miliki. Misalnya kita ahli, misalnya saya lah, bisanya menulis, ya menulis saja dari kegiatan menulis, misalnya mulai nulis buku, mulai nulis artikel, itu mulai bisnis gitu lah. Sehingga kemudian jadi bukunya dijual, lama-lama kan bisa jadi penerbit gitu. Jadi sebenarnya bisnis itu mikirnya jangan nggak usah jauh-jauh gitu ya. Jauh, yang pasti Iya, aja. mimpi sih harus besar, tapi melakukan harus dengan Keberlanjutan lah. harus mulai yang kita Konsisten, miliki. konsisten, Yang dekat ya. Misalnya gini lah, kan sekarang banyak ya pemerintah misalnya memberi bantuan pada UMKM. Nah, yang dibantu kan modal. Tapi prakteknya kok udah dikasih modal nggak maju-maju. Nggak muter. Padahal modalnya juga hilang gitu kan. Banyak yang ada yang bantuan, ada yang hibah, ada yang itu. Itu karena apa? Mindset. Karena memang masalahnya adalah di kapasitas orang tersebut. Kapasitas orang tersebut memang pertama mentalnya belum siap untuk jadi pebisnis, keahliannya belum ada, karakternya belum ada gitu. Sehingga ketika dikasih modal menjadi hilang modalnya. Karena dia tidak tahu bagaimana mengembalikan modal. Makanya bahwa apakah bisnis atau orang kaya, penelitian Forbes yang saya tahu gitu, 95% pebisnis hebat di dunia itu latar belakangnya orang susah. Hanya 5% yang memang berlatar belakang orang kaya. Misalnya kalau kayak anaknya Toyota ya pasti kaya lah gitu kan anaknya. Tapi kan banyak juga orang yang merintis, di Indonesia juga banyak yang bukan siapa-siapa kemudian jadi bisnis hebat. Misalnya termasuk grup Lim Solyong kan dulunya kan dari pedagang kecilan, pedagang pasar. Kemudian misalnya Sinarmas juga dari pedagang pasar gitu. Banyak juga orang mulai misalnya banyak kayak Ciputra kan mulainya dari rumah kecil gitu kan ya. Itu kan menjadi pemain-pemain besar gitu. Kemudian kita juga menemukan lah bahwa kalau misalnya lihat biografi para pebisnis hebat, mulainya dari kecil memang. Dari kecil, dari yang bisa dia lakukan. Dia bisa apa keahlian, itulah yang dia lakukan. Jadi kalau nunggu modal itu sepertinya tidak pas. Karena bisnis itu urusan kapasitas juga. Dan konsistensi ya. Iya, maksudnya kadang-kadang orang juga tidak punya daya tahan. Hari ini untung, besok rugi terus berhenti. Nah banyak juga orang yang gini, maksudnya ketika dia berbisnis, kemudian gagal, dia pindah jenis usaha, pindah lagi jenis usaha. Nah terus dia harga belajarnya terlalu mahal. Karena Jadi belajar lagi ya. harus belajar lagi, bidang usaha baru kan dia belajar lagi. Harusnya kan kita bisnis di situ, kemudian kita tekuni karena kadang-kadang bisnis itu adalah masalah efisiensi juga. Jadi kita menghasilkan produk atau jasa dengan biaya yang paling murah, paling efisien sehingga punya nilai keuntungan kan gitu. Kalau ditipu di perjalanannya bukan berarti usahanya nggak bagus tuh ya. Bisa jadi nggak bagus. Banyak juga ya misalnya lagi berkembang, maju, ditipu, bangkrut gitu. Itu juga banyak. Jadi bahwa bisnis misalnya butuh pendidikan, iya, tapi tidak berarti tidak jaminan. Makanya tidak semua sarjana ekonomi jadi pebisnis yang baik. Kan tidak kan, kalau memang pendidikan sarjana ekonomi menjadi pebisnis baik itu berarti kan semua sarjana bisa jadi bisnis. Prakteknya kan enggak prakteknya. Orang yang tidak sekolah juga kita menemukan banyak yang sukses pebisnisnya gitu kan. Kemudian apakah modal juga? Enggak. Banyak orang yang justru yang sukses itu merintis dari kecil. Ya kan? Berarti kan. Apakah misalnya hanya orang kaya? Enggak. Orang miskin juga. Siapapun punya kesempatan. Jadi bisnis itu sebenarnya pertama dari urusan mindset, kemudian kedua dari urusan mental, ketika urusan kapasitas gitu. Orang itu punya kapasitas apa enggak. Terus tadi komitmen itu gitu. Karena juga ada mitos yang bilang bahwa sukses itu cepat. Nah, itu juga mitos juga Pak gitu kan, bahwa berbisnis tuh untungnya lebih cepat. Iya, banyak juga orang yang berpikir bahwa ya yang penting secepat mungkin sukses gitu. Padahal kan sukses itu proses. Sukses ini hari ini misalnya kita dapat medali, besok kan belum tentu dapat medali. Sekarang atlet gitu. Atlet yang hari ini juara lomba lari dapat medali, dia sukses. Apakah besok akan juara lagi belum tentu.
Nah, sementara bisnis itu menantang setiap hari kita untuk Juara, mendapatkan medali-medali itu ya. Apa bentuk medalinya? Ya keuntungan. Tapi sekarang banyak medali yang bisa ikut maraton. Ya makanya ya bisnis itu kalau hubungannya dengan lari itu bukan sprinter. Estafet. Bukan, Maraton. maraton. Jadi dia punya daya tahan dan maraton itu kan bukan orang paling cepat kan. Orang yang punya daya tahan merawat stamina kan. Yang larinya gitu. Dan larinya konstan gitu kan. Konstan tapi terus gitu. Kan kalau yang bus gitu, mungkin heart rate-nya langsung naik sehingga dia langsung gitu. Makanya banyak kayak Kenya lah gitu kan. Kan Kenya itu terkenal sebagai pelari dunia gitu. Itu kan konstan itunya. Konstan itu kan beda dengan misalnya Amerika gitu. Misalnya terkenal dengan sprinter gitu. Karena dengan sprinter tapi Kenya itu terkenal sebagai ahli maraton. Kalau gua tuh biasanya konsistennya tuh lari dari kenyataan, Pak. Itu konsisten itu kayaknya tuh. Ya bisa sih lari kenyataan. Jadi gini misalnya itu kayak cerita si Komeng. Iya kan, dia memimpikan jadi anggota dewan gitu. Terus dia terpilih, tapi tiba-tiba hujan kata dia gitu. Begitu mau dilantik hujan. Ternyata bukan hujan tapi disiram oleh ibunya untuk bangun tidur gitu kan. Ceritanya gitu. Jadi banyak orang juga lari dari kenyataan itu adalah membayangkan sesuatu yang jauh gitu. Memang jauh, tapi makanya kalau bisnis menurut saya membayangkan itu penting. Makanya si Einstein itu bilang bahwa imajinasi itu lebih hebat dari pengetahuan. Karena apa? Karena imajinasi itu akan melahirkan kreativitas kan. Kalau pengetahuan akan melahirkan kepintaran kan. Kepintaran. Nah itu tuh kreativitas itu penting. Dalam bisnis itu kreativitas menjadi penting. Makanya itu menjadikan siapapun orang yang kreatif bisa jadi pebisnis yang baik. Makanya kayak Mark Zuckerberg gitu. Memang dia tidak lulus sekolah tapi dia kreatif gitu kan. Terus konsisten. Tapi bukan berarti semua orang lulusan tidak lulus menjadi sukses, hebat gitu. Lebih banyak orang yang tidak lulus pendidikan tidak sukses gitu. Yang sukses itu sedikit gitu loh. Karena itu waktu zaman dulu Bob Sadino ngisi di kampus, Pak gitu. Siapa yang pengen kaya? Wah, mahasiswa satu PSBJ waktu itu kan angkat tangan pengen kaya. Kata Bob Sadino, udah nggak usah sekolah. Bisa saja. Iya, karena kalau sekolah kan menghasilkannya pengetahuan kan. Kan kita sekolah itu menghasilkan pengetahuan, menghasilkan ijazah. Bahwa sekolah itu kan kata Rocky Gerung adalah bukti bahwa kita pernah punya ijazah. Ijazah itu adalah bukti kita pernah sekolah. Bukan bukti bahwa lu pinter. Bukan pinter gitu. Nah, ada orang yang pinter memang secara keilmuan, tapi ada orang pinter secara usaha. Betul. Makanya bisnis itu adalah pinter secara usaha. Berarti tidak selalu ada juga yang orangnya pintar memang pintar bisnisnya gitu, banyak juga. Seharusnya lebih banyak yang pintar, lebih banyak bisnisnya. Tapi ada saja wilayah orang yang tidak pendidikan pun sukses gitu. Cuma mungkin kadarnya beda-beda. Ya kan? Sebenarnya yang membedakan orang bukan pintar atau tidak pintar menurut saya, orang itu pembelajar bukan. Iya. Jadi semua orang itu pintar ketika dia menjadi pembelajar yang baik. Walaupun dia pendidikan sekolahnya hanya SD atau tidak sekolah, tapi kalau dia pembelajar, dia bisa sangat sukses karena dia akan belajar terhadap semua problem bisnisnya gitu. Problem bisnisnya dia akan pelajari. Sementara orang yang ngerasa gua pinter, mungkin ketika ngadapi persoalan, ngapain lah gua udah tahu gitu. Kan angkat tangan atau dia menyerah. Atau sementara orang yang pembelajar, ini gagal gua pelajari lagi, ini gagal gua pelajari lagi sampai dia berhasil. Makanya dalam dunia pendidikan saya selalu bilang bahwa yang penting itu karakter, kedua kompetensi, yang ketiga itu literasi. Literasi itu apa? Literasi itu adalah kemampuan kita beradaptasi dengan berbagai perubahan. Berarti kan intinya adalah kita menjadi manusia pembelajar yang baik dalam segala situasi. Jadi mitos bahwa misalnya kita tidak berpendidikan, kita tidak lahirkan orang kaya, kita tidak tidak kesempatan misalnya punya modal, itu bisa jadi pebisnis sejauh kitanya mampu mengubah mindset kita, mengubah mental kita, siap mental kita menjadi manusia pembelajar. Dengan begitu kompetensi bisa dibangun, jaringan bisa dibangun, modal bisa dicari,
keahlian bisa didapatkan. Termasuk kejelian juga itu Jadi diasah Pak ya. analisis Biasa lah. tadi. Makanya kayak Bob Sadido tadi tidak salah gitu. Bahwa kalau lu mau kaya, ngapain sekolah? Sekolah, betul. Ya karena sekolah memang bukan untuk kaya. Gitu. Untuk mencerdaskan kehidupan Iya. bangsa. Kalau yang kaya itu, yang sekolah itu bikin kaya, maka yang orang kaya di dunia itu para profesor. Iya. Nyatanya nggak gitu. Ya ternyata enggak, orang kaya itu macam-macam gitu loh. Iya. Dan memang ada juga mitos tuh orang yang tidak pernah gagal, Pak. Enggak lah, orang selalu gagal lah. Apalagi di awal-awal tuh. Jadi yang awal tuh terbatas. saya mentalnya wah ini jadi Saya sih nggak terlalu yakin bahwa tidak ada pebisnis yang tidak pernah gagal. ditipu gitu misalnya, tidak pernah gagal proyeknya. Menurut saya sangat sedikit, pasti pernah ada lah. Lepas dari berapa nilai kerugiannya. Tapi pebisnis yang baik biasanya dia mampu menghitung resiko tertingginya. Sehingga ketika misalnya dia menghadapi permasalahan itu resiko-resikonya bisa terukur. Misalnya gini, dulu ada apa ya, Edwin Surajaya. Iya. Bukan, bapaknya Edwin Surajaya itu loh. William. William itu kan pernah sampai jual Astra kan? Jual Astra ya? Jual Astra karena dia itu pendiri Astra kan? Karena dia bau anaknya kan dia kemudian harus jual Astra untuk menutupi kerugian yang didapat oleh anaknya. Tapi kan kemudian dia bangkit lagi sebagai pebisnis kan. Sehingga dia itu orang sekaliber aja itu pernah gagal gitu loh. Artinya sehebat apapun ya orang pernah menghadapi kegagalan dan dinamika itu ya. Nah, misalnya yang hebat itu kan kayak misalnya orang kayak apa namanya Anthony Salim gitu misalnya kan grup Salimnya pernah jatuh tapi dia bangkit juga lagi. ngebangkitin lagi gitu kan. Itu hebat walaupun memang dia bukan dari nol gitu. Warisan bapaknya kan itu, tapi kan kehebatan dia bisa menjadikan grup Salim menjadi besar menjadi gitu. besar lagi, bertahan lagi setelah ditimpa krisis kan, itu berarti kan pengusaha yang tangguh kan gitu. Bahwa berarti kan orang sekelas dia pun diuji gitu kan, diuji setiap waktunya, tidak berarti begitu maju akan mapan, tidak gitu. Ya karena kan banyak anak-anak nih yang melihat bisnis itu sukses-suksesnya aja, Pak. Iya, karena memang itu sih salah satunya memang menurut saya. Tidak melihat proses. Karena banyak juga motivator bisnis yang mengajarkan bisnis dengan salah. Artinya memberi pemahaman yang salah gitu. Yang penting misalnya gini lah. Misalnya yang penting bisnis jalan itunya pemiliknya jalan-jalan. Ya jalan-jalan autopilot bisa kalau bisnisnya sudah stabil. Tapi pada saat-saat tertentu tetap tidak bisa dibiarkan karena memang situasinya bisa berubah. Perlu kontrol juga kan. Dan butuh keputusan yang Keputusan. cepat gitu ya. Iya, misalnya gini, bukan hanya keputusan yang tepat. Kita misalnya ketika situasi dirubah, butuh orang yang berani memutuskan. Misalnya kita punya karyawan lah, punya orang kepercayaan gitu. Mungkin dia tidak berani ngambil keputusan di situasi kritis gitu. Karena memang dia memang bukan wilayahnya. Nah, kadang-kadang pebisnis yang baik gitu, karena dia telah teruji oleh waktu, telah teruji punya jam terbang baik, dia bisa mencari pilihan-pilihan yang resikonya paling kecil, peluangnya paling besar. Kan bisnis itu bagaimanapun melihat peluang paling besar, resiko paling kecil kan. Nah, itu berarti kan kita butuh pengetahuan, kita butuh kepintaran, tidak hanya butuh insting saja kan. Kan insting insting yang dilatih akan menjadi pengetahuan kan. Kalau menghadapi problem ini solusinya ini. Tapi kan dia ada yang kecerdasan itu berdasarkan buku kan gitu. Ada juga berdasarkan pengalaman kan. Nah, kita bisa jadi bisa jadi banyak orang jadi kecerdasan sendiri, jadi kepintaran sendiri. Dan tidak semua, dan ada juga mitos mengatakan semua ide bisa dieksekusi, Pak. Nggak semua kan, semua itu ide digunakan itu untuk kan jadi ada apalah istilahnya book smart, ada street smart kan gitu kan istilahnya itu. Ada yang memang orang belajar menjadi smart, menjadi cinta karena dia belajar, tapi ada juga street smart, orang yang memang besar karena pengalaman kan. Nah, bisnis itu bisa jadi ada yang dibesarkan dari sisi pengalaman, ada yang dibesarkan dari sisi memang dia punya pengetahuan yang memadai. Teori-teori ya maksudnya. Teori-teori yang memadai. Misalnya orang sekelas Bill Gates gitu. Dia mungkin dari pengalaman dapat, dari pengetahuan juga dapat. Misalnya Steve Jobs kan gitu. Bisa jadi seperti itu kan gitu. idealnya begitu ya. Idealnya orangnya itu idealnya menurut saya karena ada
pebisnis itu seperti saya terjun ke buku gitu by accident sebenarnya, bukan by design. Harusnya by design, tapi punya keberanian untuk bertindak. Kalau kita mendesain bagus gitu, tapi tidak bertindak, ya tidak jadi bisnis. Jadi keberanian untuk memulai itu jauh lebih penting daripada sekedar berpikir. Wacana. Omon-omon doang. Omon-omon doang. Iya. Kalau itu kita hanya omon-omon doang, kita tidak sampai Akhirnya hilang aja peluang hilang itu aja. kan. Peluang aja Peluang itu hilang. karena kadang-kadang bisnis itu juga butuh momentum. Jadi ada situasi yang ketika kita harus siap menghadapi kesempatan. Kan kadang-kadang kesempatan itu muncul kan. Nah kalau kitanya tidak siap, tidak jadi momentum. Makanya kemudian ada orang yang benar, apa itu keberuntungan? Keberuntungan itu ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Disitulah kita beruntung. Nah dalam bahasa akademik disebut itu momentum. Padahal itu tuh perkawinan itu tuh Jadi kalau kita tidak menyiapkan diri, itu seperti itu. Seperti dulu waktu kita ngomong jodoh. Iya benar. Jodohnya sudah datang, kitanya tidak siap, ya lewat terus gitu. Atau kita susah sadarnya gitu. Jadi itu kan sebenarnya itulah, beruntung itu karena itu menurut saya. Ya momentum itu menurut saya akan hadir kalau kita siap. Jadi pertama kita memang harus menyiapkan diri gitu. Makanya pendidikan itu kan membuat kita melatih kesiapan. Melatih kesiapan baik karakter, baik mental, baik intelektual. Itu siap sehingga ketika ada kesempatan pasti dia mengambil itu. Artinya bahwa misalnya orang yang mengajarkan bahwa tidak perlu sekolah untuk jadi pebisnis betul, tapi sebenarnya akan lebih baik lagi kalau kita juga paham teorinya, paham itu kemudian ada kesempatan terbentuk, mentalnya ada kan kayak gitu. Paling enggak kalau tahu ilmunya itu errornya itu bisa di manajemen risikonya lebih karena ringan lah. Kan ilmu itu belajar dari pengalaman orang lain. Makanya ada yang penting kita belajar dari kegagalan gitu. Kalau orang lain telah melakukan dan kita tahu itu gagal, ngapain kita melakukan? Jadi lebih baik belajar dari kegagalan orang lain daripada kegagalan diri sendiri. Sebenarnya kalau kayak gitu Pak nggak boleh dipilih-pilih. Kita belajar dari orang yang sukses juga benar. Belajar dari orang yang gagal juga bisa jadi benar. Kan? Betul. Yang nggak boleh itu kita yang gagal. Nggak boleh kita gagal. Jadi misalnya kayak yang penting kita gagal suatu waktu akan sukses, enggak. Yang penting kita meminimal risiko kegagalan. Bahwa kita sudah meminimalisasi risiko kemudian gagal, ya itu memang kondisi yang ada gitu. Wayahna aja lah gitu ya. Tapi kan kita dari awal nggak mau gagal, makanya butuh perencanaan yang baik, butuh bisnis plan yang baik gitu. Memanage resiko Resiko kan gitu ya. dihitung. Jadi kalau kita misalnya mau terjun ke satu bisnis gitu, bagaimanapun kita harus paham karakter bisnis tersebut. Misalnya orang sekarang nih ya, banyak buka warung kopi karena hanya niru dada. Iya betul. Tapi tidak tahu kelemahan kekuatan kopi itu apa, nilai lebih itu kopi itu apa. Ada orang yang laundry gitu, semua laundry gitu. Iya kadang FOMO Pak yang kayak gitu. Iya maksud gua yang berhasil doang nih. Oh si ini bikin ini berhasil, si ini dia nggak. Kadang racunnya kan karena FOMO tadi, kemudian ada motivator bisnis. Wah kayaknya lagi ada peluang nih gitu kan, industri kopi ya kan. Jadi akhirnya kemudian semua terjun padahal di dia situ. lupa hukum permintaannya kan begitu banyak yang masuk, terjadi persaingan lebih keras kan. Iya betul. Iya kan, terjadi lebih keras kan. Harusnya mencari celah yang di luar itu gitu. Iya, makanya kemudian kan teori lahir adalah Blue Ocean sama Red Ocean kan. Kalau Red Ocean itu kan nampak, tapi kemudian kita harus bertarung di situ. Kalau Blue Ocean kan ngelihat bahwa ini ada peluang yang orang lain tidak bisa masuk. Kemudian kita membuat barrier-barriernya yang orang lain tidak masuk. Tapi semua pengen jadi Black Ocean, Pak. Black Ocean. Monopoli. repot. Tapi itu kan kalau menurut saya kalau misalnya kita melihatnya bahwa itu bisnis yang hanya sekedar meniru, kita meniru gitu, tapi kita harus punya konsep yang berbeda, harus punya nilai lebih daripada yang ada. Misalnya kopi gitu. Apa kehebatan kopi? Menurut saya Tuku waktu pertama bagus melahirkan kopi gula aren. Tapi kan sekarang kalau kita gula aren semua gula aren. Terus
bedanya apa Iya, gitu. iya. Toko kita apa? Makanya ada M-nya apa, modifikasinya apa nih? Iya, makanya ada modifikasi jadi tidak asal tiru, amati gitu kan. Karena kan banyak juga kayak tadi momentum, Mbak. Kayak Nadim lah ketika awal bikin Gojek. Akhirnya kan jadi zaman itu ya. Banyak juga akhirnya pengen mencoba untuk masuk pada bisnis yang sama. Tapi hilang momentumnya gitu karena Iya. sudah diambil oleh orang yang Iya. punya inisiatif lebih awal kan gitu kan. Dan kesempatannya muncul di situ. Makanya kemudian misalnya sekarang lah kayak misalnya Amazon gitu. Amazon toko buku gitu. Kan di luar Amazon itu banyak pedagang buku seperti Amazon. Iya. Tapi ada ribuan, tapi gagal. Yang kenapa yang Amazon yang berhasil? Pionir dia. Ya, sehingga si pemiliknya itu menjadi salah satu orang kaya di dunia gitu. Karena memang dia punya momentum baik. Nah, terus misalnya dulu itu tuh ada juga misalnya portal-portal berita gitu. Ya. Kan tapi kok sekarang kita hanya mengenal sedikit yang portal berita itu. Karena udah jadi beyond banget kan. Waktu itu memang original gitu. Waktu itu memang mampu menjawab kebutuhan, tapi ketika kita hanya menduplikasi, nilai lebihnya apa? Artinya tadi basisnya ya harus cari nilai lebih dari kreativitas dan inovasi tadi ya Pak ya. Uniqueness itu yang paling penting justru Iya, ya. uniqueness. Makanya tapi uniqueness juga harus mampu menjawab kebutuhan daripada konsumen kita. Bukan asal unik. Unit terlalu unik tidak dibutuhkan juga salah menurut saya. Jadi uniqueness ini menjadi faktor penting sejauh memang bisa diterima oleh konsumen. Jadi istilahnya itu kan suka orang ngomong out of the box gitu. Penting out of the box tapi jangan keluar box gitu. Tetap masih bisa Tetap diterima di dalam. gitu Masih ya. bisa diterima. Diterima oleh kotak. Kotaknya itu masuk lah gitu. Ini nggak ada kotaknya. Pak. Nggak ada kotaknya. Makanya kan banyak inovasi-inovasi yang memang kurang berhasil. Sebenarnya kalau inovasi yang yang memberikan kemudahan kan sebenarnya inovasi itu kan. Misalnya dia muncul, dia kasih kemudahan ini kan. Iya, sehingga orang bisa melihat Perbedaan. perbedaan dan nilai lebih. Ketika inovasi itu memberi nilai lebih nggak gitu. Misalnya sekarang lah waktu marketplace muncul, kan banyak marketplace itu kan. Hampir semua orang juga bikin marketplace. Tapi kan kita melihat bahwa ada marketplace yang dulunya jagoan Tumbang juga. tumbang gitu. Ketika IPO dianggapnya akan berhasil, ternyata enggak juga gitu kan. Marketplace merah lah yang waktu itu kan. Misalnya gitu kan, misalnya itu kan banyak juga market. Artinya kan sebenarnya itu terbatas juga. Artinya marketplace itu kan sekarang misalnya orang juga ngelihat misalnya jualan lewat online baik gitu. Tapi kan ada prasyaratnya yang harus dipelajari juga. Ada algoritmanya yang harus dipelajari juga. Nggak hanya sekedar cuman di permukaan taunya FOMO ikut gitu kan. Iya, gitu misalnya kan. jualan lewat misalnya gini lah. Orang jualan lewat TikTok katanya gampang berhasil. Tapi itu punya prasyarat Iya. gitu loh. Harus yang seperti apa? Ada gitu. polanya lah ya. Harus dipelajari juga kan. Kadang-kadang kita lihat tenar-tenarnya aja, syarat dan ketentuannya nggak Cepet dibaca. kaya nggak nih kan dibaca. gitu bener. Padahal Makanya kan ada konten kreator yang memang sangat terkenal dan dapat uang dari dunia itu. Tapi kan kita melihat juga ternyata ada juga yang sifatnya global, tapi ada juga yang nilai lokal, yang ngomongnya bahasa Sunda, ngomongnya bahasa Jawa, ngomongnya bahasa Melayu, tapi juga jadi terkenal ke tingkat nasional gitu. Karena dia Karena memang dia punya punya uniqueness. uniqueness, ya. Makanya kemudian dari apa namanya? Dari FOMO itu menjadi JOMO kan. Jomo. Jadi cuma tenaon. joy of missing out. Jadi Oh, dia walaupun dia berbeda, dia happy. Dia nggak apa-apa. Jadi orang itu kalau FOMO kan orang Ikut-ikutan. tidak ikut-ikutan. Dia happy kalau ikut-ikutan. Kalau Ada ini mah JOMO. berbeda karena JOMO itu juga bikin happy gitu. Karena berbeda dia itu. Karena berbeda, Berbeda. tapi dengan berbeda orang melihat diferensiasi, melihat ada uniqueness yang dibangun gitu. Sehingga datang ke situ gitu. Orang yang hebat itu menurut saya adalah yang menemukan kegembiraan ketika dia menjalani sesuatu. Jadi bisnis itu harus gembira melakukannya. Walaupun memang tidak mudah lah gitu. Banyak orang baru rugi 1 juta, 2 juta, 10 juta gitu udah itu. Sementara banyak orang rugi yang ya sudah miliaran juga tenang-tenang aja gitu. Ya, begitulah. Pak Woyo, Ya jadi jangan anggap bisnis itu gampang. Intinya gitulah. Dan jangan terpengaruh dengan teori-teori yang membuat kita
nggak Maju melangkah mundur, juga. melangkah juga. Jadi memang pengetahuan penting menurut saya, tapi cermat, hati-hati juga penting. Gitu. Kalau kita tidak cermat, tidak hati-hati, bisa jadi kita memang gampang bertindak hanya gara-gara dengar satu seminar, Iya, dengar 2 seminar gitu, seolah-olah itu sebuah kebenaran gitu. Padahal ya dijalani, bisnis itu Iya, dijalani. makanya kemudian menurut saya banyak orang yang memang sebenarnya tidak pernah ngikuti seminar tapi jadi pebisnis yang baik. Bapak itu ya. Nggak tahu lah. Sehari-hari menulis. Dia hari-hari menulis dia. Gak ikut seminar, gua yang ngasih seminar. Gua jadi narasumbernya, Pak. Enggak, tapi banyak orang yang gini loh, maksud saya. Dia kemudian setelah bisnisnya jalan, kemudian dia menjadi pembicara. Dia asik menjadi pembicara, lupa pada bisnisnya kan banyak. Banyak Nah juga itu tuh. bisnis pembicara. beralih. Beralih. Bisnis pembicara. Iya. Karena mungkin uangnya lebih banyak. Lebih banyak. Gitu. Tapi dia lupa bahwa basis dia itu adalah pebisnis. Resikonya Karena lebih saya sedikit, juga Pak. pernah nanya gitu, ikut seminar bisnis kan, gua kan itu kan ngomongin ini dua, saya 10 tahun lalu susah begini. Pak, bapak bisnisnya apa sekarang, Pak? Saya bilang itu udah nggak ada. Ya Agak itu, bingung kan, jadi sebenarnya gitu. bisnisnya Aduh, itu, bisnisnya Pak. adalah bisnis pembicara gitu. Ya, itu pembicara ya nggak apa-apa juga. Iya, boleh-boleh juga lah. Boleh aja, cuma kalau baik, kalau memang dia itu menjalankan bisnisnya juga, berbagi ilmu juga, gitu. Itu kan akan jadi baik, sehingga apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan, apa yang diajarkan adalah sesuatu yang original. Betul. Karena saya belum nemu gitu, Pak, sekelas Abu Rizal Bakri gitu ngisi seminar wirausaha, belum pernah ada, Pak, gitu. Ogah gitu kan. Sekedar Arsyad Rashid ngisi seminar wirausaha gitu, nggak ada gitu. Ya, tapi begitulah Kang Oyo ya. Jadi mitos itu ya dinyahkan saja lah. Yang Ya. penting terus berproses, melatih keterampilan diri kita gitu ya. Kemudian juga bagaimana kemudian mengatur tadi perencanaan bisnis yang baik lah. Karena dalam setiap bisnis yang sukses selalu ada proses lah. Ada proses. Nggak ada yang instan, tidak pernah ada yang gagal gitu kan. Selalu berjuang untuk mencari kesuksesan dengan hal-hal yang kemudian dinamikanya pasti akan terjadi dalam proses bisnis teman-teman lah. Dan ini juga ternyata penilaian pengusaha yang hebat itu bukan karena dia sukses terus. Bukan, ternyata, tapi ada tapi proses-proses dia yang- mampu bangkit Iya. terus menerus. Itu masalahnya ya kan. Betul. Jangan sampai udah gede bangkrut, kena tipu, udah Hilang. Jadi cerita romantisme kan ya. Tinggal jadi. Itu juga diajarkan di bisnis-bisnis. Iya gitu ya. Belajar dari kegagalan, tapi tidak belajar dari kebangkitan. Gitu. Iya, itu penting itu. Bangkit ketika terpuruk gitu. Nah, itu tuh. Jadi belajarlah dari orang-orang sukses, belajarlah dari orang-orang yang pernah gagal dan bangkit lagi. Ya, bangkit lagi, Bangkit jangan lagi, gagal tuh. ya, Highlight bangkit tuh, lagi. Ya, underline tuh. Rupanya itu jangan lagi jatuh. Iya, tapi Polanya ya gitu. betul. Jangan pas curhat, jadi inspirasi. Jangan pas curhat. Oke teman-teman, mungkin mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita diskusi kita hari ini ya, sore ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal lah bagi teman-teman yang pengen bangun bisnis, bahwa mitos itu ya boleh menjadi warning lah, tetapi banyak hal yang kemudian teman-teman perlu bangkitkan suatu semangat bahwa bisnis ini harus terus berjalan, latih kompetensi, dan juga bagaimana belajar dari sebuah proses yang ya tidak instan gitu, bahwa kesuksesan yang diraih oleh seorang pebisnis adalah suatu proses yang panjang sebenarnya, panjang dan memiliki konsistensi yang baik lah gitu. Sekian di Ngecapruk hari ini, ruang bercerita. Oh, sekian. Sampai ketemu di Ngecapruk selanjutnya, dan terus pantengin channel kita di Ngecapruk di Rumah Kayu Di sini. di sini ya, di YouTube, Instagram dan TikTok kita. Sampai ketemu. Bye.